Yang mana di sana wa innahu la ilmu lisraati falatam tarunna biha wattabi'un ha siratum mustaqim. Sudah berapa lama engkau hidup dengan tidak jujur, berkompromi dengan hidupmu yang tidak takut kepada Tuhan? Halo Sobat Tama, masih bersama kesaksian yang luar biasa. Muhammad Fajrin akhirnya masuk Kristen karena membaca Al-Quran dengan artinya. Mari kita simak bersama-sama video selengkapnya. Tapi jangan di-skip takut gagal panen, gagal paham. Selamat menyaksikan. Di tempat biasa saya parkir di atasnya, dan itu baru saya lihat, baru saya baca. Sampai saya bilang, oh ya Tuhan, oh ini berarti Tuhannya orang Kristen yang datang ke mimpi saya. Kok saya bisa begini ya, saya bilang. Ya udah, saya doa lagi, saya puasa. Saya bilang ke pacar saya, minggu depan saya ngantar kamu masuk ke dalam. Karena selama ini saya cuma ngantar pulang jemput, dan nungguin kamu. Saya nggak masuk. Saya pengen masuk ke dalam ya, ke dalam gerejanya kamu. Setelah saya masuk, saya disuruh duduk paling belakang sama pacar saya. Karena pacar saya tahu saya gila agama. Semua orang dibilang kafir, semua orang. Sampai dia tuh nggak makan babi saya buat, karena dia doyan babi. Sampai saya buat dia nggak makan babi, karena haram, menurut saya haram. Ajaran saya bilang haram. Udah selesai, saya duduk diam di dalam gereja paling pojok, paling belakang dekat pintu keluar. Ngantuk, memang ngantuk dengerin khotbahnya, tapi saya paksain. Kok di sini saya lebih adem ya? Saya dapat kayak ada sukacita, damai, ketenangan dengerin khotbahnya, tapi saya paksain. Lebih enak lah pokoknya di sini. Kayaknya saya ngedapetin semuanya sinergi ya di dalam diri saya. Ya sudahlah, saya bilang besok saya datang lagi lah minggu depan. Nanya ke pacar saya cerita. Akhirnya dia bilang, weh kok bisa? Coba temuin Romo. Kebetulan dia memang Katolik ya teman-teman. Saya temuin Romo, saya tanya sama Romo. Romonya kaget dengar cerita saya. Kamu udah kepilih mas, kamu udah dipilih dia mas. Dia itu siapa mo? Yesus. Yesus itu siapa mo? Tuhan. Bukannya itu dia Nabi Isa mo? Enggak, itu Tuhan. Tuhan yang menyerupai manusia, yang turun ke bumi, yang bukan turun, yang dilahirkan. Yang bener, saya bilang. Enggak lah mo, enggak mungkin mo. Ya udah, kalau mas mau pergi silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau mas didatengin lagi, mas jangan kabur. Enggak lah, enggak mungkin didatengin. Saya cerita sama Ustadz. Setelah saya habis sholat zuhur, saya ketemu Ustadz yang imamin saya. Saya tanya Ustadznya, oh itu setan mas, itu jin. Kamu nggak bisa seperti itu katanya. Kamu harus rajin sholat segala macam. Saya akan cari. Akhirnya saya tanya lagi ke pendeta. Saya cari pendeta. Ternyata pendeta bilang ya itu Tuhan. Udah nggak bisa lari kamu. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu kata Tuhan di firman-Nya. Kacau ini, saya bilang. Ya sudah, akhirnya yang dulunya saya ngekos di Medan dapat keringanan bayar kos, dapat makan gratis bayar kos karena saya sering jadi imam di kos-kosan tersebut. Terus saya sering nganterin ibu kos untuk ke kebunnya segala macem. Saya jadi supirnya, saya dapat keringanan semuanya. Kok saya jadi begini ya? Ya udah, saya baca, saya cari deh arti jadi Al-Quran. Saya bilang, ini nggak bisa, saya bilang. Karena apa ya, di luar dari ini saya, keyakinan saya teman-teman. Jadi berjalannya waktu, bergumulnya saya, akhirnya saya nemuin di Al-Quran tersebut, di surat Az-Zukhruf, teman-teman. Kalau teman-teman bisa Az-Zukhruf 43 ayat 61, yang mana di sana wa innahu la ilmu lisraati falatam tarunna biha wattabi'un ha siratum mustaqim. Sungguh dia itu Isa ya, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kitab suci saya, yang saya yakinin, yang saya baca, yang saya khatam. Kalau bulan puasa tuh bisa khatam 2 kali, tapi saya nggak tahu artinya. Dan mulai beberapa setelah mimpi itu datang, saya mulai cari, dan saya cari artinya. Kitab suci saya kok bicaranya seperti ini. Latar belakang ceritanya ya, Kanjeng Nabi itu menjelaskan kepada para sahabat-sahabatnya, besok itu yang menyembah dan yang disembah bisa disembah neraka.
Iya kan itu gini namanya kan. Ya, yang menyembah dan yang disembah masuk neraka kan gitu kan. Nah, tiba-tiba ada sahabat itu sebetulnya dia mau menjebak Kanjeng Nabi. Karena kan teks kalimatnya kan narasinya kan yang menyembah dan yang disembah masuk neraka gitu kan. Sahabatnya sebetulnya tahu tapi dia mau menjebak Kanjeng Nabi. Dia bertanya, bagaimana tentang Isa ibnu Maryam? Dia nggak bilang macam-macam, cuma Isa ibnu Maryam bagaimana? Kanjeng Nabi langsung nggak jawab gitu Kanjeng Nabi. Langsung dulu. Tidak lama kemudian setelah firman baru dijawab. Tuh. Artinya Kanjeng Nabi menjawab itu pakai Al-Quran. Makanya wa innahu itu artinya ke Al-Quran. Wa innahu sesungguhnya Al-Quran itu menjelaskan tentang hari kiamat. Dan ikutilah Al-Quran itu, inilah jalan yang lurus. Selesai. Tapi kalau terjemahan yang umum, sesungguhnya Isa itu akan menjadi bukti datangnya hari kiamat. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Akunya itu kemana? Oke gitu ya. Right? Saya bilang. Dan memang di rukun iman juga percaya sama kiamat. Kok ada di sini ya? Saya bilang. Kok Isa yang menjadi kiamat, yang mengetahui hari kiamat, sementara Tuhan itu hanya Allah yang tahu itu hari kiamat, hanya Allah. Tapi kenapa Isa yang tahu? Itu saya tanya. Jadi saya bilang ya sudah. Saya cari lagi, saya cari beberapa referensi lagi, saya baca dan akhirnya teman-teman saya ketemu di Yohanes, saya baca Alkitab, saya coba korelasi dan itu adalah pertama kali Tuhan Yesus datang ke mimpi saya. Karena ada gambarnya sih, ya termimpi-mimpi. Makanya jangan melihat salib, jangan melihat gambar Yesus. Nanti termimpi-mimpi lo. On. Demikian Sobat Tama Murtadin ini bersaksi yang begitu panjang kali lebar. Sungguh Tama, tak masuk akal. Sobat kira-kira dia murtading atau murtadong? Dang, ding, dong. Tetap bersama Tama. Jangan lupa tonton di bagian yang keempat. Sampai jumpa. Terima kasih.